Dominus Nobiscum, sahabat kita iman Katolik. Negara Vatikan. Siapa sih umat Katolik dunia yang tidak tahu dengan negara yang satu ini? Ya, negara ini adalah pusat dari Gereja Katolik dunia dan menjadi tempat tinggal Paus saat ini. Walaupun negara ini menjadi pusat dari Gereja Katolik dunia dan tempat tinggal Paus, namun negara ini memiliki 10 fakta yang menarik untuk kita ulas pada video kali ini. Apakah fakta-fakta itu? Inilah dia. 1. Eksorsisme itu biasa. Baudelaire pernahkah berkata bahwa trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Tetapi di Vatikan modern, iblis ditanggap hidup dan sehat. Mendiang Paus Yohanes Paulus II secara pribadi melakukan 3 pengusiran setan selama masa pemerintahannya, dan Paus Benediktus ke-16 memperluas jajaran pengusiran setan yang disponsori Katolik di seluruh dunia. Faktanya, Pastor Gabriel Amort, kepala pengusir setan gereja, mengklaim mengusir lebih dari 300 setan per tahun dari kantornya di Vatikan. Dan ada sekitar 350 pengusir setan yang beroperasi atas nama Gereja Katolik di Italia. 2. Tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Dengan 1,5 kejahatan per warga, negara Vatikan memiliki tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Bukan karena para kardinal mengenakan topeng dan berulang kali merampok bank. Hanya saja kerumunan besar turis membuat kota Vatikan menjadi surga pencopet. Situasinya diperumit oleh fakta bahwa Vatikan tidak memiliki penjara yang berfungsi dan hanya 1 hakim. Jadi kebanyakan pejabat hanya berbaris melintasi perbatasan ke Italia sebagai bagian dari fakta antara kedua negara. Kode hukum Vatikan didasarkan pada Italia dengan beberapa modifikasi mengenai aborsi dan penceraian. 3. Bisa membaca surat Paus. Arsip rahasia Vatikan belum benar-benar rahasia sejak Paus Leo ke-13 pertama kali mengizinkan para sarjana untuk mengunjungi pada tahun 1881. Hari ini bahkan lebih mudah diakses. Orang luar bebas untuk memeriksa korespondensi setiap paus selama 1000 tahun terakhir. Meskipun ada suatu hal, yakni para tamu harus tahu persis apa yang mereka cari. Dengan 52 mil rak di arsip, pustakawan melarang browsing. Surat paling terkenal yang ada mungkin adalah permintaan Henry ke-8 agar pernikahannya dengan Catherine dari Aragon dibatalkan, yang ditolak oleh Paus Clemens ke-7. Henry menceraikan Catherine dan menikahi Anne Boleyn dan 4 wanita lainnya, yang menyebabkan Roma putus dengan gereja Inggris. Arsip juga berisi banyak pita merah yang digunakan untuk mengikat 85 petisi dari pendeta dan bangsawan Inggris. 4. Paus suka mengirim pesan teks. Selama masa jabatannya, Paus Benediktus ke-16 secara rutin mengirim pesan teks homilinya ke pelanggan seluler di seluruh dunia. Dan pada tahun 2009, Vatikan membuka saluran YouTube resmi untuk menampilkan berbagai alamat dan upacara kepausan. Vatikan bahkan merilis aplikasi iPhone yang berisi versi bahasa dari buku dan doa, breviari, dan doa-doa misa harian. Baru-baru ini, Kongres Benedikt bergabung dengan Twitter pada bulan Desember yang lalu. 5. Memiliki pegawai Swiss terbaik. Saat ini Swiss memiliki reputasi pesimisme, tetapi pada 1500-an mereka dianggap sebagai kekuatan militer yang tak terhentikan. Tentara Swiss dikenal karena penguasaan senjata mereka yang disebut tombak. Kombinasi mematikan dari tombak
dan kapak. Dan pasukan darat mereka terkenal karena secara rutin menghancurkan legiun musuh dengan menggunakan kuda. Setelah Paus Julius II menyaksikan keganasan mereka dalam pertempuran 500 tahun yang lalu, ia merekrut beberapa prajurit untuk menjadi pengawal pribadinya. Sejak saat itu, pengawal Swiss telah berjanji setia kepada Paus, terkadang mati untuk tujuan tersebut. Selama pemecatan Roma pada tahun 1527, 3/4 dari mereka terbunuh saat memberikan perlindungan bagi Paus Clemens ke-7 untuk melarikan diri. 6. Negara terkecil di dunia. Kota Vatikan memiliki beberapa gelar, seperti menampung karya seni paling terkenal di dunia. Yang lain mengatakan itu adalah tempat paling spiritual di dunia bagi umat Katolik, yang tidak bisa dibantahkan. Dan itu adalah negara terkecil di dunia. Negara kota independen ini mencakup lebih dari 100 hektar. Itu lebih kecil dari Central Park seluas 843 hektar di New York City. Dengan sekitar 842 penduduk, itu juga merupakan negara terkecil berdasarkan populasi. Tapi jangan biarkan ukurannya menipu kita. Negara ini memiliki kantor pos sendiri dan perangko dalam hal ini. Stasiun kereta api, stasiun radio, bendera, dan lagu kebangsaan sendiri. 7. Kota Vatikan lebih muda dari yang kita kira. Tentu gereja Katolik telah ada untuk waktu yang sangat lama, tetapi untuk itu tidak berlaku untuk kota Vatikan atau negara Vatikan. Faktanya, negara Italia baru muncul pada tahun 1929 dengan penandatanganan Perjanjian Lateran yang mengakuinya sebagai negara merdeka. Menariknya, Benito Mussolini, kepala pemerintahan Italia saat itu, yang menandatangani keputusan itu untuk membuat semuanya resmi dan Vatikan berdiri sebagai negara sendiri. 8. Kota Vatikan adalah satu-satunya negara daftar situs warisan dunia UNESCO. Italia mungkin memiliki daftar UNESCO paling banyak daripada negara manapun. Tetapi Kota Vatikan adalah satu-satunya negara penuh yang ditetapkan sebagai situs UNESCO. Hal ini diputuskan pada tahun 1984. 9. Warga negara wajib bekerja. Untuk menjadi warga negara, dibutuhkan lebih dari sekedar dilahirkan di Kota Vatikan atau memiliki orang tua yang lahir di sini. Tetapi kita harus bekerja untuk itu. Sini kewarganegaraan tidak dijamin oleh tempat kelahiran, tetapi ditunjuk untuk mereka yang bekerja di negara kota, seperti kardinal dan anggota Garda Swiss. Dan jika itu tidak cukup tekanan, masih ada lagi. Jika kita kehilangan pekerjaan, kewarganegaraan kita kemudian dicabut. Dan mereka yang bukan warga negara dari negara lain secara otomatis menjadi orang Italia, bukan menjadi negara atau warga negara Vatikan. 10. Konsumsi anggur tertinggi di dunia. Meskipun populasinya sangat kecil, Kota Vatikan berhasil menjadi yang teratas karena memiliki konsumsi anggur per kapita tertinggi. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Institut Anggur, rata-rata penduduk turut mengonsumsi anggur sebanyak 54,26 liter per tahun. Tetapi ada penjelasan untuk angka-angka yang mengesankan ini. Sejumlah besar anggur diketahui didistribusikan selama komuni berlangsung. Itulah beberapa fakta yang terkandung di negara Vatikan. Semoga dengan melalui fakta-fakta ini, kita sebagai umat Katolik tidak meragukan iman kita, tetapi semakin bangga karena kita adalah gereja perdana, gereja Katolik yang kudus. Sekian dan terima kasih. Dominus Nobiscum, Salve.